Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Pada video kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai perkembangan pendaftaran P3K tahap 2. Pendaftaran P3K tahap 2, teman-teman. Hari ini sudah keluar surat dari Badan Kepegawaian Negara mengenai perpanjangan pendaftaran seleksi P3K tahap 2. Diberikan kesempatan yang lebih luas kepada non-ASN yang terdaftar di dalam pangkalan database BKN. Di sini, teman-teman, pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara memberikan perpanjangan waktu pendaftaran seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 2 selama 5 hari dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 20 Januari. Kemarin sudah diperpanjang batasnya tanggal 15. Tetapi ada juga teman-teman yang belum mendaftar. Ini khusus bagi teman-teman yang sudah ada namanya di dalam database, belum mendaftar. Jadi diberi kesempatan lagi sampai dengan tanggal 20 Januari. Guna memberikan kesempatan yang lebih luas kepada seluruh pegawai non-ASN yang terdata dalam pangkalan database BKN untuk bisa diangkat menjadi P3K. Ini, teman-teman, sudah ada bahasa-bahasa untuk bisa diangkat menjadi P3K. Artinya, teman-teman yang sudah ada datanya di dalam database BKN sebagai non-ASN, kalau tidak mendaftar, ini akan kehilangan kesempatan karena BKN sudah beberapa kali memperpanjangkan waktu pendaftaran agar teman-teman bisa mendaftar. Kalau tidak mendaftar, nama teman-teman akan hilang dan kesempatan untuk menjadi ataupun untuk diangkat menjadi P3K kehilangan kesempatan. Kita lihat lagi, teman-teman. Hal ini tertuang dalam surat BKN nomor sekian-sekian tentang perpanjangan pendaftaran seleksi P3K tahap 2. Kebijakan perpanjangan ini merupakan tindak lanjut keputusan Menteri PAN RB nomor 15 tahun 2025 pelamar tambahan pada seleksi P3K bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database BKN. Kita lihat langsung, teman-teman, ke poin-poin yang lebih penting, teman-teman. Kepala BKN mengingatkan pejabat pembina kepegawaian memerintahkan kepada pejabat pengelola kepegawaian untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, sebarkan informasi ini lebih luas. Ini diimbau kepada kepala BKN daerah, baik BKPSDM, BKD, agar informasi ini disebarluaskan agar teman-teman ataupun Bapak Ibu yang sudah ada datanya di dalam database BKN agar mendaftar. Yang kedua, memastikan pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN untuk melakukan pendaftaran. Yang kedua, pastikan mereka sudah daftar. Pastikan mereka sudah daftar, artinya teman-teman yang masih aktif, ya, yang belum mengundurkan diri ataupun yang sudah aktif sampai dengan tahun 2024 kemarin. Yang ketiga, menginformasikan kepada pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN bahwa apabila tidak melakukan pendaftaran maka akan kehilangan status prioritas untuk diangkat menjadi P3K. Ini, teman-teman, kalau tidak mendaftar sebagai seleksi P3K tahap 2 ini, nanti teman-teman akan kehilangan kesempatan ataupun prioritas untuk diangkat menjadi P3K. Akan kehilangan kesempatan, teman-teman. Artinya teman-teman yang sudah daftar dan ikut seleksi ini ada prioritas ketika ada formasi di kedepannya, baik tahun 2025, tahun 2026 dan seterusnya, akan diprioritaskan teman-teman yang sudah mendaftar di tahap 2 ini. Artinya sudah ada namanya dan ikut seleksi masuk ke dalam antrian untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Selagi teman-teman kita lihat terakhir,
Kepala BKN juga mengimbau kepada calon pelamar untuk segera menyelesaikan proses pendaftaran sebelum mendekati batas waktu penutupan pendaftaran. Calon pelamar juga diminta untuk selalu menggunakan kanal resmi pemerintah dalam mencari informasi. Ini teman-teman, kepada Bapak Ibu yang merasa dirinya sudah terdaftar sebagai non-ASN di BKN, segera daftarkan diri Anda agar kesempatan untuk diangkat menjadi P3K akan diprioritaskan di saat ada formasi ke depannya, ataupun untuk mengisi formasi-formasi yang kosong di saat ini teman-teman. Karena ada juga di lembaga ataupun di instansi pemerintah ada formasi-formasi yang kosong, tidak ada yang memilih formasi tersebut, sehingga nanti teman-teman akan diprioritaskan sesuai dengan perangkingan ataupun sesuai dengan usulan dari Pemda masing-masing. Inilah informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon dukungan untuk subscribe channel kami. Kalau ada yang kurang jelas ataupun ada pertanyaan, mohon di komen di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.